Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu. Silahkan menyimak video pembelajaran ini dengan seksama ya sayang. Selalu semangat. Hari ini kita akan belajar bab 5 mengenai jauhilah akhlak tercela. Peta konsep pada pembelajaran ini yaitu meliputi pengertian, larangan agama, akibat, dan strategi meninggalkannya, sifat pemarah, fasik, dan pilih kasih. Ayo sayang, amati gambar ini. Nah, di situ ada gambar orang yang sedang menarik kerah baju anak kecil. Itu bisa kita sebut dengan pemarah lah sayang. Pemarah adalah bagian dari sumber malapetaka diri sendiri. Dan di sampingnya ada dua orang perempuan yang asyik bermain gadget lah sayang. Asyik bermain HP hanya akan mengakibatkan lupa diri dari kewajiban beribadah. Selanjutnya, foto yang di samping adalah berteman hanya berpikir untung sendiri hanya akan menambah musuh. Nah, bagaimana pendapatmu tentang gambar tadi sayang? Setuju atau tidak? Nah, gambar-gambar tadi menunjukkan akhlak tercela. Akhlak adalah sifat-sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan orang lain dalam bentuk sikap dan tingkah laku. Ada akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, dan ada akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Kali ini kita akan mempelajari akhlak tercela agar kita dapat menghindari dan menjauhinya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan marah? Pernahkah kalian melihat orang yang sedang marah? Bagaimana wajahnya sayang? Nah, ungkapan apa yang terdengar dari lisan orang yang sedang marah tadi? Marah adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh atau rasa tidak terima di dalam hati. Marah disebut juga dengan godab sayang. Marah atau godab merupakan luapan perasaan seseorang yang tidak senang karena sesuatu, mungkin karena dihina, dibohongi, atau sebab suatu keinginannya yang tidak tercapai dan sebab-sebab yang lainnya. Marah merupakan bentuk akhlak tercela lah sayang, sehingga harus kita hindari. Marah termasuk perbuatan syaitan yang tidak boleh sama sekali kita ikuti. Orang yang pemarah akan mudah tersinggung dan mudah melakukan hal-hal yang buruk karena tidak dapat mengendalikan diri. Kemarahan dalam diri seseorang bisa dilihat melalui tanda-tanda yang ada dan bisa kita rasakanlah sayang. Adapun tanda-tanda orang yang sedang marah yaitu pertama, mengejangnya urat dan otot disertai memerahnya wajah dan kedua mata. Yang kedua, wajah yang cemberut, muram, dan dahi yang mengkerut. Yang ketiga, bermusuhan dengan orang lain melalui lisan, tangan, kaki, atau yang semisalnya. Yang keempat, membalas musuh dengan balasan yang setimpal dengannya atau lebih parah darinya, tanpa memikirkan akibat-akibatnya yang fatal dan seterusnya. Nah, maka dari itulah sayang, sebaiknya kalian harus berlatih agar tidak marah. Bagaimana caranya sayang? Ya tentu dengan bersabar dan berlatih mengendalikan diri.
Ketika kalian hendak marah dalam keadaan berdiri, sebaiknya kalian duduk ya sayang. Dan ketika sedang berhadapan dengan seseorang yang kalian marahi, segera tinggalkan orang tersebut. Lebih bagus lagi adalah ketika terasa mau marah, segera mengambil air wudhu dan segera melakukan sholat lah sayang. Karena apa sayang? Karena sifat marah seperti bara api dan bara api akan lenyap dengan air. Perbuatan marah itu adalah perbuatan setan lah sayang. Dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi umat Islam, makhluk yang terkutuk. Karena itu, jangan sekali-kali mengikuti perbuatan setan. Karena sekali mengikuti perbuatan setan, kita akan menjadi teman setan sayang dan menjadi makhluk terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jauhi dan hindari sifat marah. Berlatihlah menjadi seorang yang sabar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 21 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia syaitan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Quran surah An-Nur ayat 21. Kita sangat beruntung ya sayang beragama Islam. Karena apa? Karena Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, pemaaf, dan penuh dengan ajaran yang santun. Islam juga melarang seseorang berbuat marah. Marah tidak memberikan manfaat sedikit pun ya sayang. Bahkan marah hanya akan menyisakan banyak kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nabi yang paling kita cintai, Nabi Muhammad SAW, berpesan agar kita tidak boleh marah lah sayang. Harus selalu bersabar dalam keadaan apapun. Adapun bahaya yang diakibatkan dari seorang yang memiliki sifat pemarah, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Bahaya marah bagi diri sendiri yaitu yang pertama, marah dapat meretakkan hubungan persaudaraan dan pertemanan. Karena orang yang dimarahi akan merasa dicemooh dan dihina lah sayang. Terlebih jika orang yang dimarahi itu tidak bersalah. Yang kedua, orang yang suka marah akan dijauhi orang. Kita tentu tidak suka bergaul dengan orang yang pemarah lah sayang. Yang ketiga, tidak bisa menahan marah dapat mengakibatkan penyakit tumbuh dengan sendirinya. Serem lah sayang. Yang keempat, orang yang marah akan mendapat dosa. Terlebih lagi jika marahnya berkepanjangan, merusak barang baik miliknya maupun orang lain. Selanjutnya, bahaya marah bagi orang lain. Yang pertama, menimbulkan rasa takut dan benci orang lain, sehingga orang lain enggan berurusan dengannya lah sayang. Yang kedua, menimbulkan kerusakan sehingga membuat kerugian bagi orang lain. Yang ketiga, merusak perdamaian karena pemarah biasanya
mendahulukan emosi daripada kesabaran. Maka dari itu, stop marah. Sekarang kita sudah memahami akibat dari sikap marah, maka kita harus menjauhinya dan berusaha dengan sekuat tenaga agar tidak mudah marah. Ada beberapa cara agar kita mampu menahan dan terhindar dari marah, yaitu yang pertama, berpikir tentang ayat atau hadis tentang keutamaan menahan marah. Yang kedua, menakut-nakuti diri sendiri dengan siksa Allah Subhanahu wa taala bila kita tetap meluapkan amarah kita. Yang ketiga, menakut-nakuti diri kita tentang akibat dari permusuhan dan pembalasan. Yang keempat, membaca kalimat ta'awudz saat marah. Pasti kalian ingatkan sayang, apa itu kalimat ta'awudz? Kalimat ta'awudz adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Selanjutnya yang kelima, merubah posisi saat marah. Bila kita sedang berdiri, maka duduklah. Bila kita sedang duduk, maka tidur miringlah. Yang keenam yaitu diam menjaga lisan. Lebih baik diamlah sayang daripada kita melawan, karena melawan malah akan menambah emosi kita, amarah kita semakin memuncak. Selanjutnya yaitu fasik. Apa sih yang dimaksud dengan fasik? Nah, fasik secara bahasa artinya keluarnya sesuatu dari sesuatu yang lain dalam keadaan rusak. Secara istilah, fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terjatuh pada perbuatan yang tergolong dosa besar dan menyimpang dari jalan yang benar selain syirik. Orang yang fasik suka melakukan maksiat lah sayang, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyimpang dari jalan yang benar. Atau orang yang mengaku beragama Islam akan tetapi senantiasa berbuat dosa atau kemaksiatan. Fasik adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh ajaran Islam, karena perbuatan fasik adalah perbuatan syaitan yang senantiasa berperilaku menyimpang. Sesuai dengan Quran surah At-Taubah ayat 67 yang artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh, dan mereka menggenggamkan tangannya kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Quran surah At-Taubah ayat 67. Nah, dengan kata lain, fasik itu sama dengan munafik lah sayang. Pasti ingat kan pelajaran kita tempo dulu mengenai munafik. Munafik atau fasik dapat berakibat pada kerusakan seseorang. Ada banyak bahaya fasik, diantaranya yaitu yang pertama, tidak dipercaya oleh manusia. Karena apa sayang? Salah satu ciri orang fasik adalah perkataan tidak sesuai dengan kenyataan. Dia menyatakan sebagai orang Islam tetapi melakukan maksiat atau dosa besar. Orang yang seperti ini tidak akan pernah dipercaya oleh manusia. Yang kedua,
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi petunjuk bagi orang fasik. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan siksa neraka jahanam bagi orang fasik lah sayang. Serem. Oleh sebab itu, maka kita harus selalu berusaha untuk menghindari sifat dan sikap fasik ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara lah sayang untuk terhindar dari sifat dan sikap fasik, yaitu yang pertama, kembali kepada kitab suci Al-Quran. Setiap hal yang terjadi senantiasa agar dikembalikan kepada kitab suci Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat terhindar dari sifat fasik. Yang kedua, berperilaku sesuai aturan agama Islam. Setiap muslim hendaknya senantiasa berperilaku dan beramal sesuai ajaran agama Islam lah sayang, karena hal ini secara otomatis dapat menghindarkan kita dari fasik. Yang ketiga, memahami betapa besar kerusakan dan bahaya fasik. Betapa besar hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang fasik, yaitu apa sayang? Yaitu neraka jahanam. Karena itu, seorang muslim harus senantiasa memahami betapa besar bahaya dan akibat dari perbuatan fasik. Itu tadi tentang fasik. Selanjutnya kita memasuki tentang pilih kasih. Apa sih yang dimaksud dengan pilih kasih? Pilih kasih berarti memihak atau berat sebelah. Pilih kasih merupakan cerminan sikap tidak adil seseorang kepada yang lain lah sayang. Sikap ini tentu dilarang oleh agama kita, sebab Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Pilih kasih biasanya akan terucap dari mulut seseorang yang merasa kecewa lah sayang. Ketika nih misalnya seseorang merasa diperlakukan berbeda dari yang lain, sementara ia merasa memiliki hak yang sama atau status yang sama dengan orang lain yang diperlakukan lebih baik tadi, sehingga akan timbul rasa kekecewaan seseorang tersebut sebab ia merasa mendapat perlakuan yang tidak seharusnya. Sifat pilih kasih ini dapat menimbulkan kecemburuan lah sayang, iri hati dan dengki yang merupakan penyakit hati menurut agama Islam. Jika hal ini terjadi, maka seseorang akan sulit diatur dan kurang merasa hormat lah sayang terhadap orang lain, karena mereka merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Sikap pilih kasih bisa terjadi pada siapapun, sesama teman, saudara, bahkan mungkin perlakuan orang tua pada anaknya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang artinya, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwasanya ayahnya datang membawanya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Sungguh, aku telah memberi pemberian berupa seorang hamba sahaya milikku kepada anakku ini." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apakah semua anakmu mendapat pemberian seperti anakmu ini?" Ayah An-Nu'man menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Apakah engkau senang apabila mereka anak-anakmu semuanya berbakti kepadamu dengan sama?" Lalu ayah An-Nu'man menjawab, "Aku mau wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau begitu, jangan engkau lakukan pilih kasih."
Hadis riwayat Muslim. Jadi ya sayang, maksud dari hadis tadi adalah hibah atau pemberian harus diberikan secara adil atau sama rata. Boleh membedakannya lah sayang apabila ada alasan tertentu dan dipandang perlu menurut kebutuhan masing-masing. Misalnya, ada anak yang duduk di bangku madrasah aliyah membutuhkan biaya sekolah yang lebih banyak dari adiknya yang masih madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya, anak yang menderita penyakit membutuhkan biaya yang lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang tidak menderita penyakit. Maka, jika seperti itu, orang tua boleh melebihkan kebutuhan salah satu anaknya yang kebutuhannya lebih banyak daripada yang lainnya. Hal tersebut sebatas kebutuhan mereka lah sayang, karena ini termasuk kewajiban yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Sikap pilih kasih terhadap sesama manusia akan menimbulkan dampak buruk lah sayang, seperti permusuhan, kedengkian, dan kebencian di antara sesama. Kemudian akibat selanjutnya akan terjadilah pemutusan hubungan silaturahmi yang disebabkan oleh sikap pilih kasih tadi. Nah, jadi sebagai seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, maka seharusnya kita selalu menjauhkan diri dari sikap pilih kasih inilah sayang. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat adil dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Sabar juga merupakan satu sikap yang akan mampu menjadikan kita menjauhkan diri dari sikap yang ditimbulkan akibat pilih kasih tersebut lah sayang. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, penjelasan ibu pada materi jauhilah akhlak tercela, pemarah, fasik, dan pilih kasih sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu yang sudah menyimak video pembelajaran tadi dengan sangat baik. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat.